Pemirsa, hari ini delegasi Iran dan Amerika Serikat akan bertemu dan berunding di Islamabad, Pakistan pada Sabtu 11 April 2026 untuk membahas penyelesaian perang yang telah mengguncang perekonomian dunia, dan informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis independen Virginia Gunawan dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat sore waktu Amerika. Virginia, Pakistan menyebutkan bahwa delegasi Iran akan datang untuk berunding dengan delegasi Amerika Serikat di Islamabad. Lalu bagaimana dengan Amerika? Siapa saja delegasi yang akan hadir dan berbicara dengan Iran? Ya, Fatma dan pemirsa Metro TV dari sisi Amerika Serikat, saya bisa update bahwa Wakil Presiden J.D. Vance sudah bertolak dari Joint Base Andrews Kamis malam waktu Washington dan telah mendarat di Islamabad. Sebelum naik Air Force Two, Vance ini sempat berbicara kepada wartawan dan ia menyatakan bahwa ia cukup optimistis akan hasil dari negosiasi kali ini. AS mengajukan proposal 15 poin Washington yang berpusat pada pengayaan uranium Iran, rudal balistik, pelonggaran sanksi, dan tentunya pembukaan kembali Selat Hormuz. Yang paling krusial di sini adalah pengayaan uranium yang dijadikan red line atau garis merah yang tidak bisa ditawar oleh Presiden Trump. Selain Wakil Presiden J.D. Vance, delegasi Amerika Serikat juga mengirimkan utusan khusus Steve Witkoff dan juga menantu Presiden Trump, Jared Kushner. Ini adalah pertemuan level tertinggi antara Amerika Serikat dan Iran sejak Revolusi Islam 1979, hampir 47 tahun yang lalu ya. Ini juga misi yang paling signifikan dalam karir politik J.D. Vance, di mana ia dipandang lebih terbuka dan lebih netral untuk mengakhiri konflik dibandingkan Steve Witkoff dan juga Jared Kushner. Kedua orang ini mendapat impresi dari pejabat Iran yang skeptis terhadap Witkoff dan Kushner karena pandangan mereka yang lebih pro-Israel. J.D. Vance sendiri dikenal sebagai politisi yang sangat berhati-hati soal keterlibatan militer Amerika Serikat yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan ia juga dipandang sebagai calon kuat untuk nominasi Presiden Partai Republik 2028 mendatang. Jadi ini negosiasi ini ada insentif politik tersendiri bagi J.D. Vance untuk membawa pulang hasil yang positif. Meski demikian, sejumlah analis mengatakan mereka tidak punya ekspektasi yang terlalu besar untuk pertemuan ini. Sementara Pakistan sebagai mediator di sini punya target hasil yang lebih realistis, yaitu untuk melanjutkan dialog menuju perdamaian yang lebih permanen antara Iran dan Amerika Serikat. Fatma. Virginia, di sisi lain juga konflik yang akan mempengaruhi negosiasi ini adalah antara Lebanon dengan Israel. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi berkaitan dengan pertemuan Lebanon dan Israel di Washington DC? Ya, sejauh ini memang belum ada perkembangan khusus terkait bagaimana pertemuan ini akan dilangsungkan dan seperti apa kapasitas Amerika di sini dan bagaimana Amerika akan menawarkan atau menjadi mediator. Tentunya kita semua tahu bahwa Amerika punya hubungan yang lebih dekat dengan Israel dan tentunya ini akan menjadi sebuah pertemuan yang dicurigai oleh pihak Lebanon tentunya punya misi khusus dari kepentingan Amerika Serikat dan tentunya Israel. Untuk perkembangan selanjutnya, pertemuan atau kontak yang dilakukan oleh Gedung Putih dengan Israel baru terjadi hari ini, sehingga belum ada poin-poin khusus dan negosiasi seperti apa yang akan disampaikan antara Lebanon dan Israel nantinya. Rekan-rekan. Baik Virginia, lantas bagaimana dengan perkembangan isu impeachment terhadap Trump di parlemen? Apakah isu ini masih bergulir di Washington DC di sana? Ya, tentunya ya, dan lebih dari 70 anggota Kongres dari Partai Demokrat termasuk beberapa senator sudah secara terbuka menyerukan pemecatan Presiden Donald Trump. Ini ada dua caranya untuk memecat Presiden Donald Trump menurut Partai Demokrat. Yang satu melalui impeachment atau pemakzulan ataupun lewat amandemen ke-25 Amerika Serikat. Pemicu tindakan ini adalah postingan Donald Trump di Truth Social Selasa lalu sebelum gencatan senjata, di mana ia mengancam sebuah peradaban akan mati malam ini jika Iran tidak membuka Selat Hormuz. Anggota Kongres Partai Demokrat sudah mengajukan 13 pasal pemakzulan terhadap Trump pada hari Senin. Ini mencakup tuduhan melampaui wewenang perang Kongres, militerisasi penegakan hukum di dalam negeri atau domestik, dan kebijakan deportasi yang diduga berdasarkan ras ataupun sebagai oposisi politik atau sebagai pendukung Partai Demokrat.
secara realistis, upaya pemecatan Trump ini sangat sulit karena untuk pemakzulan atau impeachment perlu voting dari mayoritas DPR dan 2/3 Senat yang saat ini dikuasai oleh Partai Republik, partai pendukung Donald Trump. Sementara untuk jalur kedua, amandemen ke-25, perlu wakil presiden dan juga mayoritas kabinet di bawah kabinet Trump ini menyatakan bahwa presiden itu tidak mampu menjalankan tugasnya lagi. Sekalipun demikian, masih bisa ditolak oleh sang presiden itu sendiri. Dari Gedung Putih menyebut seruan Partai Demokrat ini gila dan tidak efektif dan mengatakan Demokrat sudah ingin memecat Presiden Trump bahkan sebelum ia dilantik. Meski secara prosedural ini sangat sulit untuk bisa berhasil, isu impeachment atau pemakzulan atau juga pemecatan presiden lewat amandemen ke-25 ini tetap punya nilai politik, terutama sebagai tekanan domestik terhadap Trump, sebagai amunisi kampanye menjelang pemilihan paruh waktu November mendatang, dan ini akan menentukan bagaimana Badan Legislatif Amerika Serikat apakah akan tetap menjadi pendukung atau di mayoritasnya itu akan tetap jadi Partai Republik atau akan beralih ke Partai Demokrat. Rekan-rekan. Ya, Virginia, kita juga melihat banyak sumber internasional mengungkap bahwa approval rating dari Presiden Trump ini terus menurun. Apakah nanti hasil daripada negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran ini bisa meredakan tensi politik domestik, terutama akan dikapitalisasi baik oleh Partai Republik? Ya, kalau misalnya kita bicara soal dukungan partai atau dukungan warga Amerika Serikat terhadap approval rating atau kepercayaan mereka terhadap Donald Trump, ini menurun cukup drastis, tidak hanya soal isu-isu kebijakan luar negeri, tapi juga isu yang paling utama untuk warga Amerika Serikat, yaitu isu ekonomi. Kalau kita lihat saat ini dalam 3 minggu belakangan, harga bensin di Amerika Serikat itu naik gila-gilaan hampir sekitar 30%, dan saat ini harga bensin di Amerika Serikat secara nasional mencapai rata-rata $4,14 per galon atau sekitar Rp18.500 per liternya. Ini cukup tinggi dan ini membuat menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk pemerintahan Donald Trump dan bagaimana mereka akan bisa mengatur atau membalance kembali harga bensin dan juga mengikuti juga nilai inflasi di Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya kita bicara soal bagaimana hasil negosiasi nanti akan menurunkan harga bensin, korelasinya ada, tapi apakah sebesar itu dan apakah dampaknya akan secara serta-merta bisa mencapai dampak atau mencapai titik di mana masyarakat Amerika Serikat itu puas dengan diturunkannya harga bensin, itu yang jadi tanda tanya kan. Apalagi midterm election atau pemilihan paruh waktu ini hanya tinggal 7 bulan, bukan berarti tidak mungkin akan ada perubahan tertentu, tapi di sini akan jadi sebuah pertaruhan politik bagi baik Partai Demokrat maupun Partai Republik, bagaimana mereka mengolah narasi dari kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik agar bisa masuk ke dalam pendukung partai mereka, dan yang tak kalah penting adalah pemilih independen yang tidak terafiliasi dengan Partai Republik maupun Partai Demokrat. Rekan-rekan. Baik, terima kasih Virginia Gunawan yang melaporkan langsung dari Washington DC. Kita harapkan bersama ini adanya impeachment ini bisa menjadi jalan yang terbaik ataupun juga jalan-jalan yang lain yang bisa ditempuh untuk perdamaian tidak hanya di Amerika Serikat saja tapi juga di Teluk dan juga di dunia. Terima kasih Virginia yang melaporkan langsung dari Washington DC. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.